Kabupaten kurang hormat. Kalau tingkat kecamatan memang tak ada anggota dewan. Mau siapapun dia, apapun kedudukannya, dia adalah sama. Semuanya berasal dari tanah, berjalan di atas tanah, akan mati di dalam tanah, akan dimakan cacing gilo. Karena ini dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kampung saya ada namanya cacing gila. Dia bersuara kalau pas azan maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Disitulah azan maghrib, disitulah dia bersuara, disitu orang sholat, disitulah dia libur, disitu imam baca ayat, disitu pula lagi gasnya sepeda motornya. Maghdubi alaihim waladdallin. Ada yang lapar di sini satu, mampus lah. Mati. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah semuanya malam ini mendapatkan pahala silaturahim. Yang umurnya pendek dipanjangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sakit-sakit disehatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang belum punya jodoh dijumpakan Allah jodoh. Dijumpakan dengan Zubaidah. Tak ada yang berani mengaminkan. Takut semua. Silaturahim. Yang kedua, memperkuat. Silaturahim itu menguatkan. Saya tadi sebetulnya lelah. Pagi tadi tausiah, habis sholat subuh tausiah, lalu kemudian siang tausiah pula tadi di lahan. Lahan kira tempat yang paling sempit. Lihat, sempit saking banyaknya jamaah. Habis dari lahan naik mobil, pejam mata, buka mata, belum juga sampai. Pejam lagi, belum juga sampai. Akhirnya sampai. Rasa badan panas dingin. Ini bisa apa tak tausiah? Tapi begitu menengok jamaah ramai, kuat dia, bangkit semangat, suara bangkit. Itu menunjukkan silaturahim memperkuat. Jadi kalau ada orang bertanya, Ustaz Somad, apa obat kuat? Rajin-rajin silaturahim. Tak ada makan apa-apa, tak ada makan suplemen. Dokter ngasih tahu saya tengok Ustaz perjalanannya ke sana kemari, kejam-kejam terbang ke sana, sebentar-sebentar terbang di sini. Itu apa Ustaz makan? Saya tak ada makan apa Bapak Dokter, paling makan kapal selam. Itu pun kalau saya ke Palembang. Ustaz jangan makan minum suplemen, nanti buah pinggang Ustaz rusak, itu racun Pak Ustaz. Dokter yang ngasih tahu saya. Ternyata yang perkuat kita adalah silaturahim. Bayangkan dari sekian ribu jamaah malam ini, baik yang langsung di masjid ataupun di luar ataupun yang nonton streaming, semuanya mendoakan untuk Ustaz Abdul Somad. Setiap orang mendoakan saya 3. Assalamualaikum. Selamat badanmu, selamat matamu, selamat jantungmu, selamat buah pinggangmu, selamat paru-parumu, selamat otakmu, selamat ginjalmu, selamat hartamu, selamat anakmu. Warahmatullah. Semoga Allah memberkahimu, berkah rezekimu, berkah ilmumu, berkah duniamu, berkah akhiratmu. Wabarakatuh. Rahmat dan berkah. Setiap orang minimal mendoakan 3. Makanya salam itu jangan nanti banyak orang jamaah ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang membangkitkan semangat kita malam ini insyaallah. Maka yang sakit-sakit rajin-rajin silaturahim, yang lemah-lemah badannya datang bersilaturahim. Saya pribadi kalau sakit tak bisa saya terbaring di tempat tidur di kamar dah. Bangun saya, jumpa saya jamaah. Insya Allah sering berjumpa dengan jamaah.
jamaah sehat. Sudah saya praktekkan langsung. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada sakit-sakit, mandi, berwudu, pergi ke masjid. 2 gendangnya. Kalau tak sehat, cepat mati. Tapi insya Allah rata-rata makin sehat. Sudah dipraktekkan, bukan sekedar nyuruh orang saja. Silaturahim, silaturahim. Dia sendiri tak pernah bersilaturahim. Atamuruna nasa, apakah kamu suruh orang wa antum tatlunal kitab, sedangkan engkau membaca Al-Quran tapi tak pernah mengamalkan isinya. Saya mengatakan silaturahim memperkuat, sudah saya praktekkan sendiri, karena doa-doa orang soleh semuanya menembus pintu-pintu langit. Tak sulit bagi Allah untuk mengabulkan doa orang banyak. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Suara saya jelas. Tapi sound sistemnya satu cuma. Silaturahim memperkuat. Ukhuwah. Ukhuwah ini bukan pindang. Itu kuah. Ukhuwah, persaudaraan. Tadi kata Pak Protokol ketua acara, Ustaz Somad, mau pakai bahasa apapun terserah. Mau pakai bahasa Inggris, mau orang Inggris, mau orang Belanda, mau orang Arab, mau orang Jepang, mau orang Afrika. Kita semua ukhuwah dipersaudarakan. Ada namanya ukhuwah. Ukhuwah Islamiyah, sama-sama asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Insyaallah kita ini semua ukhuwah Islamiyah. Tapi saudara kita yang ada di luar sana, tidak semuanya ukhuwah Islamiyah. Ada yang keluar, ada yang di dalam internet, sama-sama orang Islam, sukunya macam-macam, dari Sabang sampai Papua, maka persaudaraan dia. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Ada seorang anak kandung, bukan anak adopsi, bukan anak angkat, bukan anak tiri, anak kandung. Tapi kemudian anaknya itu murtad. Na'udzubillah. Mudah-mudahan anak kita selamat. Mati si bapak, meninggal dunia. Apakah anaknya dapat harta warisan? Saya ulang pertanyaannya sekali lagi. Ini perhatikan baik-baik, masuk tes CPNS. Seorang bapak punya anak, bukan anak tiri, bukan anak angkat, tapi anak kandung. Tiba-tiba anaknya murtad. Nauzubillah, 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 nauzubillah. Mudah-mudahan anak-anak kita selamat. Meninggal si bapak. Apakah anaknya dapat harta warisan menurut Islam? Tak dapat harta warisan. Walaupun anak kandung, begitu hukum Islam menjelaskan bahwa dia bersaudara, sama-sama manusia, ukhuwah insaniyah, ya. Tapi masalah harta warisan, mati si bapak, didoakan oleh anaknya, berbeda agama. Apakah doanya sampai? Doa tak sampai, harta warisan tak dapat. Ini orang mesti jelas mana ukhuwah Islamiyah, mana ukhuwah insaniyah, mana ukhuwah wataniyah. Itulah makna judul kita malam ini. Hampir saya baca tadi, silaturahim memperkuat kipas angin. Silaturahim memperkuat ukhuwah Islamiyah. Kalau saya tengok ada orang Islam mabuk minum khamar, lalu saya larang jangan minum khamar, apakah saya sedang mengamalkan ukhuwah Islamiyah atau saya sedang memutus silaturahim? Jangan larang-larang saya mau mabuk, mau sakau, demi ukhuwah biarkan saja. Oh tidak, karena dalam Islam ada yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau ada saudaramu yang minum khamar, larang.
Kalau ada saudaramu yang berzina, larang. Kalau ada saudaramu yang tak sholat, larang. Kalau kamu diam, berarti kamu setan bisu. Udah setan bisu. As-sakitu 'anil haq, orang yang diam melihat kemungkaran, setan akhras. Dia adalah setan bisu. Sekarang orang diajarkan untuk diam dan cuek saja. Ini privasi saya, ini rumah saya, ini diri saya, yang mabuk saya, duitnya duit saya, apa urusan kamu? Yang pacaran anak saya, dia di rumah saya, bawa pacarnya ke rumah saya, kenapa kamu reseh? Ini privasi saya. Ini bukan ajaran Islam. Karena Islam mengajarkan kita 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri. Dia adalah saudara tetangga kita. Kita akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang 40 rumah ke depan, 40 ke belakang, 40 ke kanan, 40 ke kiri itu kita. Tapi kalau anggota dewan satu provinsi, kalau dia tidak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, satu provinsi. Kalau anggota dewan DPRD provinsi. Tapi kalau DPR RI, satu negara ini akan menuntut dia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, selamatkan anggota dewan kami ya Allah. Amin. Tapi kalau dengan kekuasaannya itu bisa dia tolong agama Allah, dibangunnya masjid, amin. Didirikannya sekolah gratis untuk yatim dan du'afa, amin. Dibangunkannya WC sumur bor di pesantren, amin. Disupportnya Badan Amil Zakat Nasional, keluar perda PNS bayar zakat potong atas, amin. Maka sesungguhnya mereka mendapatkan pahala sebanyak penduduk di Sumatera Selatan. Saya tidak terlalu berceramah tentang kelebihan DPR. Nanti saya khawatir banyak yang mendaftar, akhirnya banyak pula yang tak duduk. Tapi insya Allah, oh Ustaz Abdul Somad, kenapa bercerita? Karena dakwah tidak hanya sekedar ceramah, dakwah bukan khutbah, dakwah bukan sekedar tausiah. Ada dakwah dengan tinta, dakwah dengan pena, tak perlu bersuara, tinggal tulis saja. Keputusan peraturan daerah DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Tengok kemana arahnya. Kalau ke sana, aku jalan lurus. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dengan ukhuwah Islamiyah semakin kuatlah kita insyaallah. Amin ya rabbal. Adapun nanti kalau ada pengajian yang memecahkan persatuan, yang merusakkan ukhuwah kita, hanya masalah-masalah sepele, masalah-masalah khilafiyah, jangan dilawan. Jangan dilawan. Kalau ada ustaz yang datang ke Bali berceramah, Maulid Nabi bid'ah, Maulid Nabi bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, Nuzul Quran bid'ah, halal bihalal bid'ah, satu Muharram bid'ah, jangan dilawan, diam aja. Tapi semua yang dibid'ahkannya itu laksanakan terus. Karena kalau dilawan itu menghabiskan air liur. Kalau kita lawan dengan suara kuat, suara dia lebih kuat. Kenapa? Karena dia dapat transferan duit lebih banyak. Kalau dilawan pakai channel dia lebih banyak. Cobalah cari channel yang mengajak maulid dengan yang membid'ahkan maulid. Paling banyak membid'ahkan. Kenapa? Duitnya banyak, dapat support dari luar negeri, banyak support dan lain-lain lembaga-lembaga yang luar biasa. Jadi cara melawannya apa? Senyum aja. Tabassumika fi wajhi akhika shadaqah. Mana tahu nanti datang ke Bali orang berceramah, maulid bid'ah, mencium tangan Habib bid'ah, mereka bukan keturunan Rasulullah. Jangan lawan, senyum aja. Tapi setelah itu langsung buat acara Maulid Arba'in, 40 hari 40 malam. Setuju?
kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengajak umat ke masjid, memakmurkan masjid adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maulid mengenalkan umat kepada Nabi Muhammad. Tak kenal maka sayang, tak sayang maka tak ngutang. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Bagaimana mau ikut Nabi kalau tak cinta kepada Nabi? Almar'u ma'aman ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Orang Bali ini siapa yang paling dia cintai? Orang Bali ini siapa yang paling dia cintai? Kalau cinta dengan orang tua, di akhirat nanti jumpa dengan orang tua. Orang tuanya tanya dulu, mak cinta dengan siapa? Dengan artis sinetron. Dengan itulah nanti di akhirat. Almar'u ma'aman ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Di sebelah kiri saya Habib Mahdi, di sebelah kanan saya Ustadz Kemas Ali. Saya berharap saya dengan Ustadz Kemas Ali dan Habib Mahdi, kami bertiga masuk dalam surga. Jamaah tak pasti, tapi mendengar amin dari jamaah yang tulus ikhlas tadi. Padahal jelas-jelasnya yang saya sebut cuma kami bertiga. Aku, Ustadz Kemas Ali, Habib Mahdi, kami bertiga masuk surga. Begitu lepasnya jamaah, tak berpikir-pikir lagi mengatakan amin. Dia tak ada bertanya, kami masuk tidak. Padahal jelasnya yang katakan tadi bertiga, aku, saya, dengan Habib Mahdi, dengan Ustadz Kemas Ali masuk surga. Jamaah tanpa berpikir panjang berkata amin, karena ketulusan hati mereka. Dikirim Allah malaikat. Apa kata malaikat? Amin, kau pun juga masuk surga bersama. Orang tulus ikhlas tak berpikir panjang, sebagaimana maling yang tulus juga tak pernah berpikir panjang. Orang yang ingin beramal saleh tak berpikir panjang, sebagaimana orang ingin berbuat dosa juga tak pernah berpikir panjang. Karena penyesalan selalu terjadi setelah perbuatan. Setelah tertangkap polisi, setelah tertangkap Badan Narkotika Nasional, setelah tertangkap oleh Satpol PP, barulah kemudian mengatakan, aku menyesal Pak. Memang penyesalan selalu datang di akhir. Kalau di awal bukan penyesalan namanya, karena tak dapat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak-anak muda di Bali mesti kita selamatkan dengan majelis hadrah, selamatkan dengan maulid Nabi, selamatkan dengan pengajian, selamatkan dengan tabligh akbar, selamatkan dengan remaja masjid. Kalau tidak, mereka akan diambil oleh sabu-sabu, diambil oleh khamar, diambil oleh minuman keras, diambil oleh pil anjing gila, diambil oleh sakau, diambil oleh narkoba. Alhamdulillah, insya Allah, tabarakallah, yang hadir semua malam ini selamat dunia akhirat. Tapi jangan cukup berbangga, karena yang masih di jurang api neraka, yang masih hampir terjerumus, masih banyak yang perlu kita selamatkan. Mana yang lebih banyak? Yang di dalam masjid atau di luar masjid? Di luar masjid. Yang belum tersentuh hatinya, maka kita dakwah terus. Kalau ada anak muda yang belum ke masjid, anak muda yang masih pacaran, anak muda yang masih sakau, anak muda yang masih mabuk, itu salah kita atau salah mereka? Kalau ada anak muda yang masih mabuk, masih pacaran, masih LGBT, masih sakau, masih pakai sabu-sabu, salah mereka atau salah kita? Akui salah kita. Kita belum menarik mereka untuk ikut maulid 40 hari 40 malam. Kita belum mengajak mereka untuk hadrah. Kita membiarkan mereka. Andai mereka mau menyeberang jalan, ada truk yang kencang, kita tidak akan biarkan mereka. Kita tarik tangannya. Andai kita naik ke jembatan Ampera, nampak kita di
di bawah ada orang mau tenggelam, kita akan ajak orang lain, tolong, ayo selamatkan. Tapi kalau ada orang mabuk, ada orang sakau, ada orang berzina, kita seolah-olah tak tahu, kita biarkan saja. Itu menunjukkan kita lebih sayang badan orang daripada ruh orang, lebih sayang jasad orang daripada jiwa orang. Padahal yang dibangun pertama adalah jiwa. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Untuk apa badannya bangun kalau jiwanya tak bangun? Ini yang hadir di masjid ini, dari ujung kanan ke ujung kiri, dari belakang sampai depan, dari depan sampai atas, semua jiwanya bangun. Tapi kalau hari Jumat, badannya bangun, jiwanya tak bangun. Jiwa yang ada di dalam, bangun dia. Islam mengajarkan kita untuk bangun jiwa, bangun badan. Di saat kita sholat, jiwanya juga ikut. Itulah makna khusyuk. Kalau tidak ada jiwa, maka hanya badan saja. Sama kita seperti mayat. Mayat ada badannya, tapi tak ada ruhnya, karena sudah dicabut Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama hayat dikandung badan, selama roh bersemayam dalam jasad, insya Allah akan kita tolong agama Allah. Allahu Akbar. Kalau kau punya harta, tolong agama Allah dengan hartamu. Masjid cantik besar, entah siapa yang membangun, Pertamina Pak Ustaz. Siapa yang menggambar, arsitek Pak Ustaz. Siapa yang mewakafkan tanahnya, menolong dengan harta. Tak ada harta dengan kekuasaan. Dari mulai RT, RW, Kades, Kadus, Lurah, Camat, Bupati, Gubernur, Menteri, Direktur, semua yang punya kekuasaan. Tak ada harta, tak ada kuasa. Ilmu. Ada orang tak ada hartanya, tak ada kuasanya, tapi ada ilmunya. Tiga-tiga bisa dipakai. Ilmu tak ada, harta tak ada, kuasa tak ada, mati aja lah. Tak ada guna hidup lama-lama, menghabiskan oksigen saja. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka malam ini kita sedang disadarkan bahwa sesungguhnya semuanya sedang berdakwah. Bapak anggota dewan berdakwah, ulama berdakwah, orang kaya berdakwah. Bedanya ada berdakwah dengan harta, ada berdakwah dengan suara, ada berdakwah dengan kekuasaan. Siapa yang dulu masuk surga? Tak tahu kita entah siapa. Yang dulu masuk surga adalah yang lebih ikhlas karena Allah, yang ikhlas karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk yang ikhlas karena Rasulullah, karena kecintaan kita kepada Rasulullah. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Masya Allah, tabarakallah. Itu hadrah. Hadrah artinya hadir. Hadrah dari kata hadara, hadir. Kenapa hadir? Lawan dari hadir, ghaib. Kita kalau di kelas dipanggil nama Abdurrahman, hadir. Abdurrahim, hadir. Abdul Somad, ghaib. Ghaib tak datang, absen. Jadi kalau yang selama ini ruhnya tak datang, itu dipanggil dengan cara hadrah, dipukulkan gendang, selawat supaya datang balik ruhnya, hidup dia balik. Jadi kalau ada suami ibu yang tak datang panggilan masjid, pukulkanlah gendang ke telinganya.
as-salatu khairum minan naum. Tak juga datang, bangun bang, tak juga. Panggil kan. Ilaihi salimil ummah minal afati wan niqmah. Insyaallah bangun dia. Tak juga bangun, aku pukulkan kendang di kepala. Sebab yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, niat kita tak lain